warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya yakni yang terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan, yang mana kita masih bisa diberi kesehatan dan juga masih bisa merasakan marisa Islam hingga saat ini. Selanjutnya yang kedua kalinya, salam serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang kita nantikan bersama syafaat beliau di amal akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga kalinya, berdirinya sesi ini akan menyampaikan sebuah materi singkat yang berjudul 8 tips ataupun metode agar kita menjadi pintar. Yang pertama, memperbanyak membaca buku. Setiap hari ataupun sering-sering kita membaca buku. Mengapa kita harus sering-sering membaca? Sebenarnya tidak harus membaca buku, karena zaman sekarang sudah modern. Bisa kita selalu baca HP ataupun membaca buku. Apa yang kita baca? Yakni ilmu-ilmu pengetahuan yang mana sebelumnya kita tidak ketahui. Dengan kita selalu membaca, kita akan menjadi tahu dan mengerti dan juga faham. Maka dari itu kita harus sering-sering membaca. Entah itu membaca artikel, jurnal, buku agama ataupun sosial, kehidupan, itu penting bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, melatih berpikir kritis ataupun selalu berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Maksudnya itu kita berpikir lebih dalam, lebih ingin mengetahui, lebih ingin mendalami sesuatu ilmu pengetahuan. Misalnya seperti kita diberi pengetahuan oleh teman kita. Kita bisa tanya, kamu dapat ilmu ini dari mana? Oleh siapa? Apakah ilmu ini beneran ataupun positif ataupun negatif? Kita harus mengetahui itu agar ilmu yang kita terima itu benar. Itu merupakan salah satu contoh berpikir kritis. Kemudian jika kita mendapatkan informasi, kita bisa tanyakan. Mendapatkan informasi suatu, kita bisa tanyakan, apakah informasi ini benar? Apakah informasi ini hoax? Apakah informasi ini real ataupun tidak? Itu salah satu kita berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, kita selalu bertanya dan berdiskusi terhadap orang yang lebih mengetahui. Kenapa sih ini penting? Karena dengan kita bertanya, kita akan menjadi lebih mengetahui. Yang tadinya kita tidak tahu, kita sekarang menjadi tahu. Karena kalau misalnya kita tidak bertanya, maka itu akan menyulitkan diri kita. Kita tidak boleh malu bertanya, karena ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Itu dimisalkan seperti kita ingin pergi ke suatu tempat, cuman kita tidak tahu tempat itu, dan kita tidak mau nanya sama orang setempat itu. Nah, maka kita akan muter-muter aja, tidak akan pernah sampai jika kita tidak pernah bertanya. Maka dari itu kita pentingnya untuk bertanya agar kita tahu dan paham. Kemudian yang selanjutnya,
asah pemikiran, asah problem solving. Maksud itu kita belajar untuk memecahkan suatu masalah. Apa sih contohnya? Seperti kita belajar matematika, menjawab soal matematika, ataupun belajar sebuah strategi yang itu membuatkan otak kita atau pikiran kita menjadi keasah, ataupun kita menjawab soal teka-teki yang mana itu membuat otak kita berjalan keasah dan menjadi lebih mengetahui. Nah, problem solving ini bisa kita ambil melalui dengan kita mendengar, membaca dari seseorang yang lebih mengetahui daripada kita. Seperti saat kita belajar matematika dengan guru kita di kelas. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yakni kelilingi dengan orang-orang yang cerdas. Kenapa sih itu penting dan kenapa itu termasuk menjadi 8 tips agar kita menjadi pintar? Karena orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang pikirannya tuh banyak, dia lebih banyak mengetahui hal. Dengan kita selalu menempel, dengan kita selalu bergaul, berteman, maka insya Allah kita akan bisa keikut ilmu-ilmunya, walaupun itu sedikit demi sedikit kita akan menjadi tahu karena teman kita yang pintar itu. Karena misalnya seperti ini, jika kita tidak tahu kemudian kita mempunyai teman yang tahu, yang cerdas, kita bisa bertanya dan kita menjadi tahu. Itu kenapa pentingnya kita berkelilingi ataupun bergaul dengan orang-orang yang cerdas. Kemudian yang keenam, jangan takut gagal. Ini bisa diambil dari para ilmuwan ataupun para ulama-ulama terdahulu, yang mana mereka ini awalnya tidak mengetahui apapun. Mereka belajar dengan guru mereka belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun itu mereka tidak bisa sebelumnya. Karena mereka sungguh-sungguh niat belajar, maka akan berhasil. Contohnya seperti para ilmuwan yang dulunya mereka tidak tahu, sekarang mereka bersungguh-sungguh, maka mereka dapat memecahkan suatu ilmu yang baru, dan sampai sekarang kita pelajari bersama. Jangan takut gagal. Bisa diartikan juga sebagai kita ini tidak boleh takut gagal dalam melakukan cita-cita kita, dalam menggapai cita-cita kita. Yang mana dengan kegagalan itu kita bisa belajar bahwa jangan sampai kegagalan itu kita ulangi lagi. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, memperbanyak pengalaman yang baru. Dengan kita memperbanyak pengalaman baru, maka otak kita akan ada koneksi jaringan yang banyak, karena kita memulai hal-hal yang baru. Seperti contohnya kita belajar bahasa asing, yang mana bahasa asing ini sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Dengan kita belajar, maka kita akan mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, dengan yang terakhir yakni kita harus tidur, jaga kesehatan otak. Apa sih jaga kesehatan otak tuh? Seperti kita menjaga fisik kita, selalu menjaga apa yang kita makan. Kemudian jangan sampai kita selalu begadang, karena dengan begadang itu kita bisa mengganggu otak kita berjalan dengan lancar. Kemudian dengan kita selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka otak kita juga dapat dibantu dengan makan-makan bergizi itu. Mungkin sekian itu dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Udzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.